warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prayuda Dwi Krisna Wijaya dari 11 IPA 2 dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang pegadaian syariah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pegadaian syariah. Pengertian dari pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa berdasarkan prinsip syariah Islam. Lebih jelasnya, pegadaian Islam merupakan sistem menjamin utang dengan barang yang dimiliki, yang mana kemungkinan untuk dapat dibayar dengan uang dan hasil penjualannya, yaitu ketentuan gadai syariah. Ketentuan gadai syariah dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seseorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaknya yang dipercaya itu menunjukkan amanatnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya sungguh hatinya kotor. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 283. Diriwayatkan oleh Ahmad Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah dari Anas berkata, Nabi SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi atau Abu Syam dengan 30 sa atau gandum keluarganya. Adapun akad dalam pegadaian syariah, yang pertama akad ran. Akad ran yang dimaksud dengan menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya. Yang kedua yaitu akad ijarah. Akad ijarah yang dimaksud adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik biaya ijarah atas penyimpanan dan pemeliharaan barang bergerak milik nasabah atau ran yang telah melakukan akad. Kemudian ada beberapa kesepakatan dalam akad. Yang pertama yaitu jangka waktu pinjaman barang untuk satu periode yang ditetapkan selama maksimal 120 hari atau 4 bulan. Yang kedua yaitu nasabah dibebani untuk membayar biaya ijarah sebesar Rp80.000 untuk setiap kelipatan taksir 10.000 per hari di bawah bersamaan pada saat melunasi atau mengangsur pinjaman. Yang ketiga, membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman, 1.000 sampai dengan 60.000. Menurut Fatwa DSN MUI nomor 25/DSN MUI-3/2002, gadai syariah harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut. Ada 5 ketentuan. Yang pertama yaitu mutahin mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua utang dilunasi. Yang kedua, marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik ran. Ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban ran, namun dapat dilakukan oleh murtahin. Keempat, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Kelima, penjualan
marhun, yaitu apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan ran untuk segera melunasi utangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Amelia. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tujuan dan manfaat dari pegadaian. Jadi, pegadaian memiliki beberapa tujuan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Yang kedua, pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Yang ketiga, pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial ekonomi karena masyarakat yang butuh dana mendesak. Yang keempat, membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah. Adapun manfaat dari pegadaian yaitu yang pertama bagi nasabah, terjadinya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan kredit perbankan. Yang kedua bagi perusahaan pegadaian, dibagi menjadi 4. Yang pertama, penghasilan yang bersumber di sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Yang kedua, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Yang ketiga, pelaksanaan misi Perum Pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana. Keempat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk A. Dana pembangunan semesta sebanyak 55%. Yang kedua, B. Cadangan umum sebanyak 20%, yang C. Cadangan tujuan sebanyak 5%, dan yang D adalah dana sosial sebanyak 20%. Lanjut bagian D, yaitu barang jaminan. Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak, antara lain sebagai berikut. 1. Barang-barang perhiasan, yaitu semua perhiasan yang dibaut dari emas, seperti perhiasan perak, platina, yang berhiaskan intan ataupun mutiara. Yang kedua, barang-barang elektronik seperti laptop, TV, kulkas, mesin cuci, radio, dan lain-lain. Yang ketiga, kendaraan seperti sepeda, sepeda motor, mobil. Keempat, barang-barang rumah tangga. Yang kelima, mesin seperti mesin jahit, mesin motor kapal. Yang keenam, tekstil. Dan yang ketujuh, barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya. Selanjutnya adalah E. Sumber pendanaan. Pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti giro, deposito, dan tabungan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, Perum Pegadaian memiliki sumber dana sebagai berikut. Yang pertama, modal sendiri. Yang kedua, penyertaan modal pemerintah. Yang ketiga, pinjaman jangka pendek di perbankan. Yang keempat, pinjaman jangka panjang yang berasal dari kredit lunak Bank Indonesia. Dan yang kelima, dari masyarakat melalui penerbitan obligasi. Perkenalkan, nama saya Putri Aryani. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-6. Materi yang ke-6 yaitu prosedur. Materi yang ke-6 yaitu produk gadai syariah. Produk yang pertama yaitu produk gadai. Dalam prosedur peminjamannya, produk gadai ini memiliki 5 langkah, yaitu sebagai berikut. Langkah pertama adalah nasabah mengisi formulir permintaan gadai. Yang kedua, formulir tersebut diserahkan kepada pihak pegadaian, disertakan dengan fotokopi identitas serta barang keloket, barang jaminan. Oke. Yang ketiga, yaitu pihak pegadaian menaksir anggunan yang diserahkan. Yang keempat, besarnya jumlah pinjaman adalah sebesar 90% dari taksiran anggunan tadi. Yang kelima, apabila sudah disepakati jumlah atau nilainya, maka nasabah harus menandatangani akad dan juga
menerima uang tersebut secara sah. Produk yang kedua adalah produk aran. Produk yang kedua adalah produk arum. Produk arum merupakan usaha mikro kecil dari pegadaian syariah dengan prinsip syariah. Keunggulan dari produk ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan yang mudah. Yang kedua, proses cepat dan biaya murah. Serta jangka waktu pembiayaan yang fleksibel. Yang ketiga yaitu jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor. Yang keempat, pembiayaan yang nilainya mencapai 70% dari nilai taksiran angsuran. Yang kelima, yaitu pelunasan dilakukan secara angsuran tiap bulan dengan jumlah tetap. Yang keenam, didukung oleh staf yang berpengalaman serta ramah dan santun dalam melayani pelanggan. Yang ketiga adalah produk emas. Produk emas ini merupakan produk pembiayaan atas jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif tercepat dalam mendapatkan pembiayaan. Pinjaman gadai emas ini memberikan cicilan dalam jangka waktu tertentu atau bisa dikatakan dalam jangka waktu yang lebih cepat daripada produk-produk lainnya. Dalam melakukan pinjaman emas ini harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, dan juga resiko. Sekian presentasi kami dari kelompok 6. Sekian presentasi kami dari kelompok 12. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di grup nanti. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.